Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih melimpahkan kepada kita ribuan nikmat, banyak nikmat, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban, bisa berbuat baik, bisa makan, bisa minum, bisa tidur dan yang lainnya. Maka wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat tersebut sebelum datang waktu ketika kita sudah tidak bisa memanfaatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masalah nikmat ini, tadi pagi selepas sholat subuh, ketika saya ngobrol di belakang menyiapkan apa yang perlu disiapkan untuk anak-anak di pagi hari, kemudian datanglah salah satu jamaah kemudian ke rumah dengan tergopoh-gopoh karena memang keadaannya sudah parah tadi pagi. Kemudian saya langsung ke sana, kemudian di situ sudah semuanya menangis, diajak bicara tidak sadar, sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Sudah menangis semuanya di situ. Tidak bisa berbicara, diajak berbicara sudah gak nyambung sudah. Semuanya menangisi keadaan yang seperti itu. Kemudian saya pulang, ambil mobil, kemudian langsung dibawa ke rumah sakit. Sampai di IGD juga masih belum sadar juga. Sepanjang perjalanan dari sekitar jam 5 lebih gitu ya, terus dibisikkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah terus. Dia hanya tidak bisa berucap apa-apa. Dia hanya diam, kemudian hanya diam sudah. Tidak bisa mengucapkan apa-apa. Sepanjang perjalanan juga terus dibisikkan. Ketika kita sudah sampai di titik itu, kita nggak akan bisa mengatakan apa-apa. Kita nggak akan bisa berbicara, atau mungkin kita hanya bisa bernafas dengan nafas yang terengah-engah. Kalau sudah seperti itu, maka semua manusia pasti akan menyesali kehidupannya. Seorang yang ahli ibadah akan menyesali kehidupannya yang bekalnya kurang banyak.
Orang yang ahli ibadah akan menyesali kehidupannya. Kenapa saya dulu tidak memperbanyak ibadah saya? Kenapa saya dulu tidak memperbanyak sedekah saya, dan seterusnya. Orang yang sedikit amalnya, dia akan menyesali seluruh kehidupannya yang dia sia-siakan, dia buang waktunya, dia buang hartanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Selagi kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, maka mari bersama-sama kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan semampu kita. Sholat jamaah di masjid ya kita kerjakan, kajian-kajian kita ikuti, kalau ada saudara-saudara yang membutuhkan kita bantu. Semua kita maksimalkan selagi Allah memberikan kita kesempatan. Mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan nikmat dan semua kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan kepada kita penjelasan-penjelasan tentang bagaimana caranya masuk surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita semuanya bagaimana kita menghindari azab Allah, menghindar dari neraka. Maka sungguh merugi ketika kita tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita di Bulughul Maram. Kita sampai di hadis yang ke-173 dan 174. Masih di bab al-mawaqit, yaitu waktu-waktu salat. Saya bacakan hadisnya, hadis yang ke-173 dan 174. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man adraka minas subhi rak'atan qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adraka as-subha, wa man adraka rak'atan minal 'asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka as-shalah, faqad adraka al-'asra. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendapatkan satu rakaat dari salat subuh sebelum terbit matahari, berarti dia mendapatkan subuh. Dan siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat asar sebelum terbenamnya matahari, berarti dia mendapatkan salat asar. Kemudian hadis yang ke-174, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adraka minal asri sajdatan qabla an taghruba asy-syamsu aw minas subhi qabla an tatlu'a faqad adrakaha was sajdatu innama hiya ar-rak'ah. Aisyah mengatakan Rasulullah bersabda, siapa yang mendapatkan sujud dalam salat asar berarti matahari sebelum matahari terbenam, atau sujud dalam salat subuh sebelum matahari terbit, berarti ia telah mendapatkan salat. Dan sujud maksudnya adalah rakaat. Saya jelaskan para jemaah, dua hadis ini memberikan keterangan kepada kita bahwa ketika kita salat semuanya memiliki waktu. Subuh memiliki waktu, ada batasan waktunya, yaitu sampai terbit matahari. Begitu juga asar memiliki waktu sampai ketika matahari mulai terbenam, maka kita tidak boleh sholat asar. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan keringanan kepada kita yang mungkin tidak sengaja atau ketiduran, kemudian kita terlambat melaksanakan sholat asar. Meskipun kita sholat satu rakaat, kemudian sisa 3 rakaatnya itu keluar dari waktu asar, maka kita sudah terhitung sholat asar. Misalkan matahari sekarang terbenamnya jam 5.30 misalkan,
Ini cuman permisalan dari waktu. Jam 5:30 matahari sudah mulai terbenam. Ketika matahari mulai terbenam, maka haram untuk mengerjakan sholat asar. Kita ketiduran atau kecapean atau tidak sengaja, kita bangun di jam 5.25. Kurang 5 menit lagi, waktu sudah habis. Kemudian kita bergegas wudhu, kemudian kita sholat. Sholat asar kan 4 rakaat. Kemudian dapat 1 rakaat, waktunya sudah habis. Maka yang seperti itu tetap kita mendapatkan waktu asar. Keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sholat subuh, mungkin karena malamnya habis lembur atau kecapean atau sedang sakit, kemudian tidak bisa dibangun di pagi hari. Kemudian kita bangun jam 5, sedangkan terbitnya matahari jam 5.20 misalkan. Kita bangun jam 5:15, kurang 5 menit lagi sudah terbit matahari. Kemudian wudhu, kemudian sholat. Dapat 1 rakaat, 1 ruku atau 1 sujud, maka seperti itu tetap sah dan terhitung sholat subuh. Meskipun 1 rakaat selanjutnya itu keluar dari waktu subuh. Ini keringanan atau rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi diingat sekali lagi para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita terlambat melaksanakan sholat itu sesekali tidak apa-apa. Kalau setiap hari kita terlambat, maka kita sekali lagi masuk kategori sholatnya orang munafik. Sholat asar sudah hampir-hampir maghrib, sholat subuh sudah hampir-hampir habis waktunya, sholat zuhur sudah hampir asar, dan seterusnya. Jangan sampai kita mengundur-mundur waktu sholat dengan sengaja. Akan tapi kalau misalkan kita tidak sengaja, maka tidak masalah. Itu hadis yang ke-173 dan 174. Kemudian hadis yang ke-175, 176, 177 dan 178. Ini masalah larangan kita nggak boleh sholat di waktu itu. Yang pertama, hadis 175. La salata ba'da subhi hatta tartafi'a asy-syams. Wala salata ba'da al-'asri hatta taghiba asy-syams, wala salata ba'da salatil fajri. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat setelah salat subuh hingga terbitnya matahari, dan tidak ada salat setelah asar hingga terbenamnya matahari. Kemudian hadis yang ke-176, Thalathu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna aw an naqbura fihinna mautatana. Ada 3 waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk salat dan untuk menguburkan jenazah. Hina tatlu syams bazighatan, yaitu ketika matahari terbit hingga mulai meninggi. Hatta tartafi'a wa hina yaqumu qa'imun adh-dhahira hatta tamila asy-syams, dan ketika matahari tepat di tengah-tengah kita sampai dia tergelincir. Wa hina tadayyafu asy-syamsu lil ghurubi hatta taghruba, dan saat matahari sedang terbenam hingga benar-benar terbenam. Kemudian hadis yang ke-177 dan 178, hadisnya adalah hadis yang dhaif, diriwayatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam musnadnya, kemudian Abu Daud di dalam sunannya. Tidak perlu saya bacakan yang dhaif ini. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak boleh salat di 5 waktu. Tidak ada salat sunnah setelah salat asar. Meskipun enggak ada salat sunnah setelah asar. Karena salat rawatib itu 12 rakaat dalam 1 hari, itu tidak ada di waktu sholat asar. Masih ingat ya, sholat rawatib 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu adalah 12 rakaat sehari semalam sholat sunnah rawatib yang akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sholat ketika tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Yang pertama,
tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh. Kemudian yang kedua, tidak ada sholat setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Kemudian yang ketiga, tidak boleh sholat ketika matahari sedang terbit. Maka ketika terbit, kita tidak boleh langsung sholat. Dan kita sudah ada waktu ketika terbit matahari bunyi, maka kita tidak boleh langsung untuk sholat, karena memang waktu sedang terbit sampai benar-benar meninggi. Kasih waktu 5 menit atau 10 menit baru kita sholat. Jadi ketika terbit itu, sedang terbit, tidak boleh sholat. Kemudian ketika matahari tepat di tengah-tengah kita, sebelum sholat duhur ya, 5 menit sebelum sholat duhur, itu tidak boleh sholat. Pas matahari di atas kita itu nggak boleh sholat. Maka ketika waktu ini sudah bunyi, itu menunjukkan matahari sudah tergelincir dari tengah-tengah. Paham ya ibu-ibu ya? Kemudian ketika matahari sedang terbenam sampai benar-benar tenggelam, ketika sudah mulai merah-merah, hampir habis waktunya, itu sudah tidak boleh sholat. Itulah 5 waktu yang kita dilarang untuk sholat. Kemudian kita dilarang menguburkan mayit di 3 waktu saja. Ketika matahari terbit, ketika pas di tengah-tengah, dan kemudian pas ketika matahari terbenam. Yang banyak kejadian di daerah kita ini, ada sebagian yang masih menguburkan mayit ketika matahari terbenam. Jarang kita menguburkan mayit ketika matahari terbit, jarang. Paling jam 7, setengah 7 atau setengah 8. Gak ada orang menguburkan mayit kemudian setengah 6, gak ada. Hampir tidak ada. Kemudian di pas siang hari, jarang. Ketika hampir maghrib ini masih banyak sebenarnya. Padahal itu adalah waktu terlarang. Kalau mau ngubur misalkan meninggalnya setelah asar, kemudian dirawat segala macam, mepet maghrib, ya udah sekalian habis maghrib. Kalau misalkan mepet waktu maghrib, karena itu adalah waktu terlarang untuk menguburkan mayit. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa kita boleh sholat sunnah mutlak di hari Jumat, khusus hari Jumat, meskipun matahari sedang di tengah-tengah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma yusalli ma kutiba lahu." Salatlah sunnah kalian semampu kalian sebelum khatib naik mimbar. Misalkan Mas Hafid datang ke masjid jam 11, khatib naik mimbar jam setengah 12, setengah jam itu sholat terus, itu boleh. Paham? Jadi meskipun pas matahari di tengah-tengah, kita boleh sholat terus, khusus hari Jumat. Ini pendapat sebagian ulama. Ada yang memang sudah dilarang di 5 waktu itu, sudah nggak boleh sholat apapun. Itu yang untuk hari Jumat. Kalau misalkan kita mau lebih hati-hati, ya udah nggak usah sholat. Kita sholat tahiyatul masjid atau beberapa rakaat, kemudian khawatir nanti waktu itu terlarang, 5 menit sebelum azan kita berhenti sudah sholatnya. Kemudian yang selanjutnya para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian pendapat ulama bahwa ada sholat sunnah yang diperbolehkan setelah asar ketika matahari masih tinggi, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i ketika Rasulullah bersabda, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anis salati ba'dal 'asri illa an takuna asy-syamsu bayda' naqiyatan murtafi'ah." Rasulullah melarang salat setelah asar kecuali matahari masih putih jernih dan tinggi, masih di awal waktu asar. Jadi misalkan waktu asar sudah salat asar, guru TPA lah, Mbak Lut, Ustazah Lut sudah sholat asar di rumahnya, kemudian dia datang ke TPA, matahari kan masih sangat tinggi, kemudian Ustazah Lut masuk ke sini, kemudian dia sholat sunnah tahiyatul masjid. Itu ada sebagian ulama yang berpendapat boleh selama matahari masih sangat tinggi, waktu awal waktu asar, masih di awal waktu asar. Sholat sunnah, beberapa sholat sunnah yang diperbolehkan. Itu sebagian ulama ada yang mengecualikan untuk hari Jumat dan untuk setelah sholat asar ketika mataharinya masih
sangat tinggi di awal-awal waktu asar. Kalau kita mau hati-hati, kembali lagi kepada kehati-hatian, kembali kepada hadis yang melarang di 5 waktu sholat tadi, maka jangan sholat sunnah setelah sholat asar. Sudah, kita lebih berhati-hati. Maka pernah terjadi kalau Ustadz Robi ingat di Yoso, waktu Ustadz Dwi, Pak Dwi meninggal, itu meninggalnya kan setelah asar lah, sudah setelah asar. Kemudian matahari sudah mulai hampir terbenam, sudah asar jam 4, jam setengah 5, itu sudah datang mayitnya dari Lumajang dalam kondisi sudah di kafani dan segala macam. Di situ ada perbedaan. Saya dan sebagian yang lainnya tidak sholat waktu itu, karena memang matahari sudah mulai mau terbenam dan kita masuk di waktu sholat yang kita tidak boleh sholat setelah sholat asar. Maka saya bilang kepada orang-orang yang ada di situ, kita sholat jenazahnya nanti sekalian habis maghrib. Sebagian yang datang ada yang langsung sholat, ya terserah, punya pendapat sendiri-sendiri. Saya lebih kepada yang berhati-hati bahwa kita tidak boleh sholat setelah sholat asar. Kalaupun berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, kita boleh sholat ketika matahari sedang tinggi. Maka waktu itu sebagian besar sholat jenazahnya setelah sholat maghrib jamaah, kemudian kita kembali lagi ke rumahnya Ustadz Dwi yang meninggal waktu itu, kemudian kita berjamaah sholat jenazah. Di pesantren dulu ada salah satu ustadz saya meninggal di waktu hampir asar, jam 2, sekitar jam 2 meninggal. Kemudian dirawat segala macam, dimandikan, dikafani, kemudian setelah itu siap disolatkan setelah waktu asar masuk. Paham ya? Sudah azan itu jenazahnya baru dikafani, hampir siap sudah. Akhirnya diumumkan kepada para jamaah jangan sholat asar dulu, kita nanti sholat jenazah terlebih dahulu. Akhirnya jenazahnya dimasukkan ke masjid, kemudian kita sholat jenazah. Setelah sholat jenazah baru kita sholat asar, kemudian baru kita berangkat ke masjid. Disiasati karena kita untuk hati-hati, larangan la sholat ba'da sholatil asri, tidak ada sholat setelah sholat asar. Kalau kita belajar bahasa Arab, maka itu adalah la nafiyah lil jins, tidak ada sholat apapun setelah sholat asar. Itu pendapat yang lebih hati-hati. Maka sekali lagi, kita dilarang sholat di 5 waktu. Kemudian kita dilarang menguburkan mayit di 3 waktu. Paham ya? Insyaallah paham. Kemudian kita lanjut ke hadis yang ke-179. La tamna'u ahadan yatufu bihadzal baiti wa yusalli ayya sa'atin sya'a minal laili aw naharin. Janganlah melarang seorang pun untuk melakukan tawaf di Ka'bah dan melakukan sholat pada saat kapanpun yang dia kehendaki. Minal laili, min lailin aw naharin, baik itu di malam hari ataupun di siang hari. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Yang pertama, boleh kita tawaf di Ka'bah kapanpun yang kita mau, tidak ada larangan sama sekali. Kemudian yang kedua, boleh sholat kapanpun kita di Baitullah, di Ka'bah, artinya di Masjidil Haram, kecuali pada waktu-waktu terlarang. Itu pendapat yang pertama ya. Jadi kita ketika nanti umroh ataupun haji, maka kita boleh sholat sunnah kapanpun kecuali di dalam 5 waktu tadi. Paham ya? Ketika matahari terbit, ketika matahari di tengah-tengah, ketika matahari tenggelam, setelah sholat asar dan setelah sholat subuh, tidak boleh. Itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, sebagian ulama berpendapat khusus di Baitullah, khusus di Masjidil Haram, maka ini larangan tidak terpakai. Karena berdasarkan hadis Abu Dawud, Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah yang saya baca tadi, khusus di Masjidil Haram saja. Kita boleh sholat sunnah kapanpun waktunya, di siang hari ataupun di malam hari, khusus di
Masjidil Haram. Masjid Darussalam nggak usah ya. Nggak ada dalilnya soalnya. Kalau ulama mengecualikan, ya menggunakan hadis ini. Biasa ya dalam masalah urusan fikih itu biasa terjadi banyak pendapat. Kemudian hadis yang ke-180. Ini hadisnya dhaif, diriwayatkan oleh Imam Daraqutni, menjelaskan tentang waktu maghrib adalah waktu ketika awan sudah mulai kemerah-merahan. Kemudian hadis yang ke-181, hadis 182 menunjukkan fajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-fajru fajran. Fajru yuharrimu at-ta'am wa tahillu fihi as-salah, wa fajru tahrumu fihi as-salah ay salati subhi wa yahillu fihi at-ta'am." Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, fajar itu ada dua macam. Fajar yang diharamkan makan sahur dan boleh mengerjakan sholat. Dan fajar yang kedua diharamkan mengerjakan sholat dan dibolehkan untuk makan sahur. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah. Kemudian di dalam riwayat Hakim, wazada fi alladhi yuharrimu at-ta'am innahu yadhhabu mustatilan fil ufuq wa fil akhar innahu kadza nabi as-sirhan. Dalam riwayat Hakim dari Jabir radhiyallahu an berkata seperti lafaz di atas dan ditambahkan sifat fajar yang mengharamkan makan. Fajar tersebut cahayanya memanjang di ufuk. Di akhir hadis disebutkan bentuk cahayanya seperti ekor serigala. Fajar itu ada dua, fajar kadib yang kita kenal, dan kemudian yang kedua ada fajar shadiq. Fajar kadib bentuknya memanjang di ufuk, bentuk cahayanya seperti seekor serigala. Dia memanjang dari bagian atas ufuk, warnanya putih kebiru-biruan. Fajar shadiq adalah fajar yang membentang di ufuk dan warnanya putih bersih. Fajar kadib boleh makan sahur, haram untuk salat karena memang belum masuk waktu subuh. Jadi sebelum kita masuk waktu subuh yang biasanya sudah kita lakukan dan kita sudah pelajari beberapa tahun yang lalu tentang waktu subuh dan sudah diteliti, dan saya sudah share PDF-nya bahwa mundur dari waktu yang kita miliki ini 8 menit, dan itu sudah diteliti oleh para ahlinya. Sebelum masuk waktu itu, maka waktu itu masuk namanya fajar kadhib. Fajar kadhib. Boleh makan dan haram solat subuh maksudnya, karena memang belum masuk waktu solat. Kemudian fajar shadiq, haram makan dan boleh melakukan solat. Haram makan karena memang sudah masuk waktu subuh. Kemudian boleh solat karena memang sudah waktunya solat subuh. Dan sekali lagi itu sudah, kita nggak perlu neliti lebih panjang lagi karena memang sudah ada yang meneliti tentang hal tersebut, dan kita sudah punya waktu sekarang yang memudahkan kita tahu kapan waktunya sholat. Kemudian beberapa hadis lagi kita singkat-singkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya dalam hadis Abu Daud dan Tirmidzi, ayyul a'mali afdal, qala as-salatu fi awwali waqtiha. Nabi pernah ditanya amalan apakah yang paling utama, beliau menjawab salat di awal waktu. Ketika kita cari hadis ini, maka dia berasal dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis tersebut, ketika ditanya ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling dicintai Allah, qala as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Tidak ada awal waktu, tapi salat pada waktunya. Kalau salat zuhur ya di waktunya zuhur, salat asar di waktunya asar, itu adalah amalan yang utama. Tsumma ay, kemudian apa? Qala birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Tsumma qala tsumma ay, kemudian apa? Qala al jihadu fi sabilillah. Itulah waktu-waktu yang utama dilakukan ketika kita sholat. Tentunya yang lebih utama dilakukan dengan sholat apa? Berjamaah di masjid
di masjid. Banyak sekali keutamaannya. Banyak sekali keutamaannya. Maka sebisa mungkin paksa diri kita, paksa tubuh kita ini untuk datang ke masjid untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu berjamaah di masjid. Kemudian hadis yang ke-184, 185 ini hadisnya adalah hadis maudhu, palsu, saya lewati. Kemudian hadis yang ke-186 dan 187 ini menjelaskan tentang sholat sunnah sebelum subuh. Para ulama berbeda pendapat. Saya jelaskan tanpa membaca hadisnya karena panjang, 186 dan 187. Ada 2 pendapat para jamaah. Sebelum sholat subuh kita dilarang sholat sunnah kecuali sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh. Paham? Itu pendapat yang pertama. Jadi ketika kita sudah adzan, Allahu Akbar, kita berangkat dari rumah, Haji Yatim berangkat dari rumahnya, kemudian masuk masjid, maka tidak ada sholat kecuali sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Sudah, nggak ada sholat sunnah yang lain. Karena memang berdasarkan hadis yang 186 dan 187. Pendapat yang pertama. Ya. Jadi sebelum sudah masuk waktu subuh ya. Kalau sebelum masuk subuh kita boleh sholat apa? Sholat tahajud, sholat apapun boleh. Ketika masuk sholat subuh maka tidak ada sholat sunnah sebelum sholat subuh kecuali qobliyah subuh 2 rakaat. Itu pendapat yang pertama. Kemudian para ulama ada yang berpendapat bahwa boleh kita melaksanakan sholat apapun itu sebelum sholat subuh. Maka kadang ada orang yang masuk ke masjid sholat tahiyatul masjid, kemudian masih berdiri lagi sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Ini pendapat yang kedua, membolehkan sholat apapun selama belum iqamah, boleh yang seperti itu. Tapi pendapat yang pertama tidak boleh, cukup dengan 2 rakaat saja yang sering kita lakukan. Masuk masjid, sholat sunnah 2 rakaat, sudah kita nunggu iqamah. Itu perbedaan ulama tentang sholat sunnah sebelum sholat subuh. Kemudian yang terakhir, ini masalah hadisnya adalah hadis yang dhaif, bahwa Rasulullah SAW pernah mengqadha salat ba'diyah zuhur, salat sunnah rawatib setelah salat zuhur diqadha, dikerjakan setelah salat asar. Padahal hal tersebut tidak ada karena memang hadisnya lemah. Jadi tidak ada qadha salat apalagi salat sunnah, kecuali memang ada dalil yang mengecualikan. Paham ya ibu-ibu ya? Tidak ada misalkan Mbak Muslimah salat zuhur di masjid, gak sempat sholat duhur tadi saya, sholat sunnah duhur, kemudian mari asar bejeng 4 rakaat. Sholat apa Mbak Muslimah? Gelak duhur kotak kober, sholat sunnah qobliyah duhur. Jadi saya kerjakan setelah sholat asar. Gak ada, gak bisa. Tidak ada qadha sholat, kecuali memang yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Nabi bersabda, "Man nasiya salatan aw nama anha fa kaffaratuha an yusalliha an yusalliha idza dzakaraha." Ketika kita lupa atau tertidur maka kita boleh mengganti sholat tersebut ketika kita ingat. Boleh. Sholat apa Mbak Muslimah? Sholat duhur, tadi saya lupa, sekarang baru ingat. Boleh. Meskipun sudah saya pernah ceritakan, meskipun sudah 1 minggu, 1 tahun, 2 tahun baru ingat, langsung dikerjakan. Atau tertidur, boleh kita tidur, misalkan sekarang tidur, baru bangun besok isya. Saya punya teman itu ada yang tidur 24 jam. Saya nggak tahu model manusia seperti itu. Saya punya teman di pesantren itu tidur, sholat, bangun-bangun sholat 5 waktu. Tidur jam 7 pagi, kemudian bangunnya itu jam 10 malam. Jadi sholat duhur, asar, maghrib, isya, bangun 4 waktu sholat. Karena ada manusia-manusia yang jenisnya seperti itu, bisa tidur lama, tidurnya kayak orang mati gitu. Boleh nggak seperti itu? Kalau memang dia tidak sengaja, tidak ada yang membangunkan, maka boleh, karena memang
murni tertidur. Tapi kalau kita setiap hari sholat subuhnya jam 7, maka perlu dipertanyakan. Saya kira cukup. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita masuk ke babul adzan, bab adzan, bab waktu-waktu sholat sudah kita selesaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, mari kita bersama-sama memanfaatkan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bareng-bareng kita berbuat baik, hindari perbuatan-perbuatan buruk sekecil apapun. Sudah yang dilarang gak usah dikerjakan, yang diperintahkan dikerjakan, yang disunnahkan dikerjakan. Gak usah aneh-aneh sudah. Kita hidup tenang, 63, 65 mati, selesai sudah kehidupan. Itu sebentar. Siapa siapa di sini yang bisa menjamin besok saya hidup? Kan nggak ada. Kita sampean yakin besok pagi sampean hidup? Nggak ada. Nggak ada yang menjamin. Meskipun dia seorang dokter, seorang apa pun, nggak ada yang menjamin. Nggak perlu kita, kalau kita ingat kok mati umur belum polo baiklah sedengan katanya. Kan ada yang ngomong seperti itu. Kalau Allah mengatakan mati besok selesai kita, maka sekali lagi persiapkan dengan baik dan manfaatkan nikmat Allah yang sekarang masih menempel di badan kita ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.